والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد علما نافعا وإخلاصا وعملا صالحا يا رب العالمين. Alhamdulillah, para jamaah Masjid Al-Marhamah yang saya muliakan, pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita untuk bersama duduk mendengarkan penyampaian ilmiah tentang hukum Islam, hukum halal, haram, wajib, sunnah, sah dan tidak sah. Dan ini adalah merupakan, ya ikhwan dan akhwat semua, hadirin dan hadirat, adalah nikmat yang mesti kita syukuri. Jangan kita meyakini atau menganggap bahwasanya nikmat hanya berupa harta, kesehatan, tapi juga nikmat adalah bertambahnya ilmu, bertambahnya hidayah, istiqomah di atas kebaikan, istiqomah di atas akidah yang benar, istiqomah di atas beribadah kepada Allah, istiqomah di atas sholat 5 waktu, istiqomah di atas menuntut ilmu. Ini nikmat. Dan tidak ada yang bisa bertahan di atas nikmat ini kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berat di zaman yang penuh dengan fitnah sekarang ini. Karena zaman itu, ya ikhwan dan akhwat semua, semakin maju semakin buruk. Semakin maju semakin buruk. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Jadi zaman itu semakin maju semakin buruk, terus menerus sampai akhir zaman, sudah hari kiamat. Di situ orang-orang yang sudah buruk semua. Jadi pada hari kiamat, orang yang hidup di saat itu hanya orang-orang yang buruk. Mereka itu yang akan menyaksikan hari kiamat, terjadi hari kiamat. Adapun orang yang beriman diwafatkan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah. Kalau di zaman dulu mau bikin maksiat, nanti sembunyi-sembunyi, terus nanti susah payah keluar mau bikin maksiat. Kalau sekarang bikin maksiat di dalam rumah bisa. Teman di samping tidak dapat tahu, tapi teman yang di samping sementara bikin maksiat. Iya kan? Lewat HP sudah terbuka fitnah. Wal'iyadu billah. Dan orang yang akan selamat dari itu adalah orang yang istiqomah, orang yang mengupayakan dirinya dekat dengan Allah. Bagaimana dia bisa dekat dengan Allah? Dia harus dekat dengan ilmu. Bagaimana supaya dekat dengan ilmu? Ya harus majelis, harus belajar. Karena pentingnya ilmu itu, pentingnya saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi kaum muslimin setiap pekan mendengar khutbah Jumat. Di dalamnya ada nasihat, peringatan, peringatan buat orang-orang yang lalai, pelajaran buat orang-orang yang tidak paham. Penting.
Lihat, diwajibkan oleh Allah semua, mau orang awamnya, orang yang berilmunya, semua harus hadir mendengar yang diwajibkan tentu. Nah, ini menunjukkan pentingnya apa ini? Mendengar kajian, mendengar apa? Tausiah. Nah, kalau kita tidak mencukupkan dengan itu, kita tambah lagi. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, butuh kita dekat dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu ini yang akan menyelamatkan kita. Orang yang belajar, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak belajar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak, ikhwan? Hah? Betul. Oleh sebab itu, maka wajib kita bersyukur, alhamdulillah. Bukan berarti ini kita bangga, ya. Bangga dengan amalan kita, bangga dengan kelebihan ilmu yang Allah beri. Ini penyakit, ini berbahaya, tidak boleh, akan menghanguskan amalan kita. Tapi hendaknya kebaikan yang Allah beri kepada kita berupa ilmu, tambahan ilmu, hidayah, tambahan amalan, kita sikapi dengan bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak menganggap diri kita lebih di atas dari yang lain. Baik ya ikhwan, malam ini kita buka pelajaran baru, masih di kitab yang sama, yaitu kitab Dalilut Talib. Ada pelajaran sebelumnya tentang apa dulu? Kurban dan sholat Idul Adha dari kitab ini. Jadi di kitab yang sama kita akan pelajari fikih muamalat, yaitu kitab Dalilut Talib li Nailil Matalib yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Faqih Al-Allamah Mar'i Al-Karmi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Baik ya ikhwan, tidak berlama-lama kita baca perkataan beliau. Kata beliau, Kitabul Bai'. Kitabul Bai', kitab yang membahas tentang hukum-hukum berkaitan dengan jual beli. Taib, jual beli ini termasuk dari fikih muamalah. Jadi yang pembahasan paling besarnya adalah fikih muamalah. Nah, di antara fikih muamalat adalah al-bai', jual beli. Yaitu fikih apa? Jual beli. Jadi fikih muamalat itu ada story-nya. Memang seperti itu, Pak. Di fikih muamalat tidak apa-apa. Suaranya seperti itu. Suaranya jazakallahu khair. Baik ya ikhwah, kita lanjut. Jadi fikih muamalat di sana ada beberapa cabang pembahasan. Yang pertama al-bai', jual beli. Kemudian di sana ada ijarah, sewa menyewa. Kemudian di sana ada al-qarad, hutang piutang.
pinjam meminjam. Di sana ada hibah, saling hadiah menghadiahkan. Kemudian ada wasiat. Kemudian ada wakaf. Kemudian ada barang jaminan. Itu masuk dalam pembahasan apa? Fikih muamalat. Baik, yang paling penting dari fikih muamalat adalah fikih apa? Jual beli. Makanya para ulama menempatkan dalam fikih muamalat ini pembahasan pertama yaitu kitabul bai', yaitu fikih jual beli. Fikih jual beli. Baik, sebelum masuk di pembahasan, ada perkara saya lupa, saya ingin sampaikan. Ada dua kaidah penting dalam jual beli ini. Kaidah yang pertama, hukum asal jual beli adalah mubah. Hukum asal jual beli adalah mubah sampai ada dalil yang melarang. Itu kaidah yang pertama. Jadi jual beli itu dengan berbagai macam modelnya itu halal, boleh, mubah, selama tidak ada dalil yang melarang. Jadi kalau ada orang mengatakan ini jual beli seperti ini haram, tidak boleh, maka dia harus mendatangkan apa? Alasannya, dalilnya, argumennya apa? Karena hukum asal jual beli itu mubah, boleh, model apa saja boleh. Dan ini termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah memberi keleluasaan kepada umat manusia untuk berjual beli dengan model apa saja silahkan. Mau transaksi apa saja silahkan, selama tidak dilarang. Kemudian kaidah yang kedua, semua perkara yang dilarang atau transaksi yang dilarang itu kembali ketiga perkara. Yang pertama, karena ada larangan secara khusus. Yang kedua, karena ada unsur riba. Yang ketiga, karena goror. Goror itu jual beli tidak jelas. Seperti judi, jual beli tidak jelas. Bisa jadi untung, bisa jadi rugi, spekul, masuk goror. Judi itu masuk jual beli goror, makanya dilarang. Jadi semua transaksi yang dilarang oleh syariat ini kembalinya ketiga perkara itu. Alasan pelarangannya yang pertama karena memang syariat melarang secara khusus. Seperti jual beli anjing, ada larangan secara khusus dari Rasulullah. Jual beli babi, ya, jual beli khamar, minuman keras, jual beli patung, berhala, haram. Ada dalil secara khusus yang melarang. Yang kedua, karena ada unsur riba. Kalau riba memang jelas dilarang. Nah, semua transaksi kalau ada unsur ribanya haram. Kemudian yang ketiga, karena apa tadi?
goror, walaupun tidak ada dalil secara khusus yang melarang transaksi tersebut, tidak ada unsur riba. Kalau ada unsur goror tidak jelas, maka haram. Contohnya apa? Jual beli barang yang apa? Yang belum dimiliki. Belum ada barang dia so jual. Datang ke toko itu, saya jual itu motor 20 juta. Kalau ente mau, saya mau jual. Bukan dia punya. Paham ya? Tapi dia akan berusaha bagaimana dia dapatkan itu motor. Misalnya sebentar. Tidak boleh transaksi seperti itu. Goror, ya kan? Atau jual beli hewan yang masih terlepas. Dia punya burung mahal, dia beli. Burung apa ini? Burung hias. Terlepas itu burung. Itu burung itu saya beli 50 juta itu. Kalau ente mau, saya semua jual 5 juta. Cuma ti Allah talapas. Tapi biasa dia balik-balik kamari. Ini jual beli apa? Goror, tidak jelas. Bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. CP Auto hilang. Auto Alfa apa ini? Lamborghini misalnya. Biasa 1 M harganya. Saya semua jual 100 juta saja itu. Tapi saya lapor di polisi, insya Allah polisi yang ahli yang mau cari ini, orang mau apa itu, insya Allah. Kalau ente mau, saya semua jual 100 juta, malah 100 juta. Ya, jual beli goror. Ya, belum ada mana itu auto, belum ada, hilang, belum didapat. Itu jual beli goror. Walaupun tidak ada dalil secara khusus yang melarang, tapi karena ada unsur goror maka haram, terlarang, transaksi tidak sah. Paham di sini ikhwan? Jadi semua transaksi yang dilarang itu kembali ketiga, karena ada dalil secara khusus yang melarang, atau karena ada unsur riba, atau karena goror. Situ saja. Selain itu halal, mubah. Model transaksi apa saja hukum asalnya mubah. Karena itulah kasih sayang Allah, tidak mempersusah. Cuma kadang orang itu apa? Padahal yang halal, metode cara mendapatkan yang halal itu mudah, tetap mau cari yang haram. Padahal haram kan sedikit. Coba ikhwan akhwat semua, kita buat perbandingan, mana yang lebih banyak transaksi model yang halal atau yang haram? Bagaimana Ustaz kasih? Mana yang lebih banyak model transaksi yang halal atau yang haram? Yang halal yang banyak. Karena itu hukum asal, model apa saja mau jual cara basal tuh misalnya, satu motor ditukar dengan 10 motor boleh. Ada bilang haram itu, haram mana dalil yang mengharamkan? Dia punya satu motor ditukar dengan 10 motor yang sokea-kea, DP motor masih gagah, boleh, ya kan? Tidak terlarang. Ada unsur riba? Tidak ada unsur riba sih. Paham ini? Jual beli apa? Tukar tambah misalnya. Biasa terjadi di mana ini? Di mana jual beli tukar tambah ini? Biasa ya, online tamang-tamang itu jual ya. Nanti COD apa? Itu boleh. Tidak ada dalil yang melarang, dan tidak ada kaidah khusus yang melarang juga, atau kaidah umum. Jadi dia tidak masuk, tidak ada goror, ya kan? Tidak ada unsur riba, dan tidak ada dalil khusus yang melarang. Hukum asal.
bersama dengan keluasan ini, kebebasan ini, jual beli apa saja, ternyata orang masih pakai cara yang haram, ternyata masih banyak. Ya Allah ya Rabb. Jadi tidak betul itu orang bilang, ada yang mengatakan yang halal saja susah, apalagi yang haram. Tidak ada, yang halal banyak sekali. Baik. Memang dia suka yang haram itu. Baik, kaidahnya yang pertama apa tadi? Kaidah umum, semua bentuk jual beli, transaksi, hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah sampai ada dalil yang melarang. Kaidah yang kedua, semua jual beli yang dilarang atau transaksi yang dilarang, akad yang dilarang, kembali ketiga, imma, masya Allah, jazakallah khidmatnya, imma karena ada dalil khusus yang melarang, dilarang khusus oleh Allah Rasulnya. Nah, seperti jual beli babi, jual beli anjing, jual beli khamar, jual beli patung, haram. Kemudian imma karena apa yang kedua tadi? Karena ada unsur riba. Wa imma karena yang ketiga apa? Goror. Goror, tidak jelas. Tayyib. InsyaAllah akan menjadi jelas pembahasan ini setelah beberapa pertemuan insyaallah tentang jual beli. Tayyib. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang rukun jual beli. Perkara paling penting harus kita tahu, rukun jual beli. Jadi jual beli ini terwujud ada karena adanya rukun ini. Kalau rukun ini tidak terwujud, bukan jual beli, tidak ada jual beli. Rukun jual beli ada 3. Yang pertama akid, orang yang bertransaksi. Yang kedua al-ma'qudu alaihi, barang yang ditransaksi. Yang ketiga sigoh. Sigohnya apa? Sigot bahasa apa? Bahasa sigoh itu ucapan yang apa? Ucapan yang dilakukan ketika transaksi. Ucapan yang diucapkan ketika melakukan transaksi namanya sigoh. Seperti ini, saya jual dengan harga sekian. Si pembeli mengatakan, ya saya beli dengan harga sekian. Yang kita kenal dengan ijab dan kabul, ijab qabul. Jadi ijab qabul itu sigoh, itu sigoh akad. Sigoh akad itu ya ijab qabul. Sama di bab jual beli juga ada sigohnya. Ini nanti sigoh ini yang menghubungkan antara si yang bertransaksi ini, si penjual dengan pembeli, terhubung dengan adanya sigoh tadi itu. Jadi berapa rukunnya ikhwan? Rukun jual beli 3. Akid, orang yang berakad, yaitu si penjual pembeli harus ada. Kalau cuma si penjual, bagaimana terwujud transaksi? Harus ada si pembeli kan. Nah. Kemudian yang kedua, ma'qudu alaihi, barang yang ditransaksi, barang yang dijual, kemudian barang yang dijadikan alat untuk membeli. Kemudian yang ketiga apa? Sigoh. Itu rukun apa? Rukun jual beli atau rukun akad, rukun transaksi. Dan setiap rukun ini memiliki syarat. Orang yang bertransaksi harus ada syaratnya supaya jadi sah itu jual beli. Barang yang diakadkan, yang dijual belikan tadi harus ada syarat yang terpenuhi supaya sah jual beli. Sigoh juga ada syarat sahnya juga. Paham di sini ikhwan?
Nah di sini muallif penulis kitab ini tidak menyebutkan dua rukun, cuma menyebutkan satu rukun, tapi sudah mengisyaratkan kedua rukun yang lain. Rukun yang beliau paparkan di sini cuma berkaitan dengan sigoh yang ketiga, yaitu sigoh ijab kabul itu. Kata beliau, wa yan'aqidu la hazlan bil qawli dali 'alal bai'i wasyira'i wa bil mu'atati ka'ati bihadha khubzan fayu'tihi ma yurdihi. Kata beliau, wa yan'aqidu, dan menjadi sah transaksi jual beli la hazlan, tidak sah kalau main-main. Hazlan itu bercanda, main-main, tidak serius. Artinya transaksi itu akan sah kalau serius, betul-betul jual beli. Kalau dia bercanda, saya jual ini buku, tapi dia bercanda. Kemudian yang si pembeli tadi sudah serius, dia serahkan duit, sah transaksi ini? Tidak sah. Paham ini? Karena si penjual tadi atau salah satunya atau si pembeli, kalau mereka ini bercanda jual beli, tidak serius berjual beli, maka tidak sah jual beli. Jadi harus serius. Makanya hazlan ini tidak serius. Bil qawli dali 'alal bai', nanti sebentar saya lebih terangkan lagi supaya semakin jelas. Akan menjadi sah jual beli bil qawli dali 'alal bai' wasyira. Yang pertama dengan dengan perkataan ad-dali 'alal bai' wasyira, yang menunjukkan berjual dan membeli, yang menunjukkan jual dan membeli. Jadi jual beli itu sah dengan perkataan, ijab kabul sah dengan perkataan, dan juga sah dengan mu'athah, dengan perbuatan. Baik, saya jelaskan dulu ya, nanti saya baca perkataan beliau. Jadi jual beli, maksud perkataan beliau ini, jual beli menjadi sah dengan ijab kabul, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Berupa perkataan, si penjual mengatakan saya jual ini, ini buku 100.000. Si pembeli mengatakan iya saya beli dengan harga 100.000. Itu namanya qabul. Kalau ijab tadi mengatakan saya jual, si pembeli mengatakan saya beli dengan harga sekian, itu namanya qabul. Dengan perkataan mereka. Kalau dengan perbuatan, ya diam saja, serah buku, ya kan? Si pembeli mengatakan, tidak mengatakan, dia kasih duit, ambil, baru aku pusing. Ada perkataan di sini? Tidak ada. Di pasar kan banyak begitu ya. Lihat, tomat tabungkus, kasih serah doi, ambil tomat. Tidak ada apa? Tidak ada ijab qabul kan? Maksudnya tidak ada perkataan. Jadi ijab kabulnya berupa perbuatan. Sighahnya berupa perbuatan tadi. Sudah difahami. Seperti antum masuk supermarket, itu mana cerita, kurang main PT, ya ambil ini sampo masuk, kasir bilangnya 200.000 serahkan. Itu tidak ada kan transaksi di situ. Ini namanya mu'athah, transaksi dengan perbuatan. Kalau dengan perkataan, yaitu lisan. Si penjual mengatakan saya jual dengan harga sekian, si pembeli mengatakan iya saya beli dengan harga sekian. Kemudian mereka saling serah terima.
Paham Pak Mirsa? Hah? Jadi di muallif di sini, penulis ini mengatakan jual beli itu bisa dengan perkataan dan dengan perbuatan. Paham Kamal? Hah? Alhamdulillah. Ustadz, berarti ada ulama yang berpendapat tidak sah dengan perbuatan? Ada. Seperti mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak sah antum kasih barang, antum kasih doi bagi itu tidak sah. Harus ada perkataan ijab kabul. Jadi kalau mau transaksi, saya jual ini buku dengan harga 5.000. Pembeli mengatakan saya beli dengan harga 5.000, serah terima, baru sah. Paham ini? Syafi'i. Sigohnya harus berupa perkataan, tidak boleh dengan perbuatan. Kalau di mazhab ini, mazhab Hambali, boleh dengan perkataan dan boleh dengan perbuatan. Dan yang diamalkan oleh manusia kebanyakan mazhab apa itu? Mazhab Hambali. Hampir jarang orang mengamalkan mazhab Syafi'i secara praktek, no? Kalau tidak sah itu jual beli, karena tidak baca cerita. Tidak, si penjual mengatakan saya jual, si penjual mengatakan saya beli dengan harga sekian. Harus ada ucapan begitu itu kalau di mazhab Syafi'i. Kalau Hambali tidak, longgar. Bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, biar tidak baca cerita. Yang penting dapat tahu dia ini jual lebih barang. Yang si pembeli tidak ketahui tahu dengan perbuatannya, menyerahkan uang, berarti dia mau membeli. Sudah. Baik, paham di sini ikhwan? Jadi perkataan beliau bil qaulid dali 'alal bai'i wasyira, maksudnya jual beli itu sighahnya bisa berupa perkataan, yang perkataan ini menunjukkan makna jual beli. Perkataan ini menunjukkan apa? Makna jual beli. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwasanya perkataan itu perkataan sighah itu tidak baku. Tidak ada kalimat yang baku. Terserah mau pakai kata apa, yang penting maknanya jual beli. Isyarat juga di sana ada ulama yang berpendapat harus ada makna harus ada kalimat khusus untuk jual beli. Kalau di mazhab tidak. Di mazhab Hambali tidak. Terserah mau pakai lafaz apa, yang penting bermakna jual beli dan menunjukkan makna jual beli. Paham di sini? Jadi bisa pakai bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Baik lafaz yang bermakna memang khusus untuk jual beli, atau yang tidak bermakna khusus, tapi ada arah maknanya itu jual beli. Paham di sini ya ikhwan? Wabil mu'athah, dan dengan perbuatan. Mu'athah itu serah terima, tidak bersuara, tidak dengan lafaz jual beli. Mu'athah itu saling serah terima. Kasih uang, serah barang, itu namanya mu'athah namanya. Ka'ati bihadza khubzan, seperti beri saya dengan uang ini, beri saya dengan uang ini khubzan, roti. Ini uang, mari itu roti. Ini kan tidak ada lafaz jual beli. Kalau lafaz jual beli itu saya beli ini roti, ya kan? Ya, saya jual ini roti dengan harga sekian. Itu namanya lafaz jual beli. Kalau cuma dia bilang kasih kamari roti 10 bungkus, nah ini uangnya.
Itu berarti apa? Mu'atoh namanya. Jual beli dengan mu'atoh, saling serah terima, tanpa ada sigoh apa? Jual beli. Itu sah. Paham di sini ikhwan? Nah, jadi sigoh itu bisa berupa perkataan dan bisa dengan perbuatan. Maka model seperti ini sah jual beli. Wayan akilu kata beliau, dan menjadi sah. Apa yang dikatakan jual beli sah, transaksi sah, Pak Yanto? Dikatakan jual belinya sudah sah dengan perkataan atau perbuatan. Hah? Itu sigoh. Sigohnya baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maksudnya menjadi sah. Maksudnya dikatakan sah itu, transaksi itu dikatakan sah seperti apa? Nah, coba Yandi. Hah? Sama-sama ridho. Hah? Ah, coba Pak Ai. Berpindahnya kepemilikan. Dikatakan sah itu jual beli. Artinya kalau kita katakan tidak sah, berarti belum berpindah hak kepemilikan. Orang dikatakan DP jual beli tidak sah, berarti belum berpindah hak kepemilikan, walaupun secara nyata berpindah barang itu serah terima, tapi hak kepemilikan belum berpindah. Berarti barang yang diambil statusnya barang titipan, karena belum dia punya. Transaksi kan tidak sah. Seperti jual beli apa kemarin, tadi yang saya contoh apa tadi, mobil misalnya yang hilang, motor hilang, sementara dicari itu motor. Jelas dia jual murah kan, ya kan? Akan dia jual murah. Motornya harga 20 juta misalnya, motor apa yang mahal itu ya, Bison atau apa, cuma dia mau jual 5 juta. Saya cuma jual 5 juta, cuma insya Allah dapat itu. Transaksi terjadi, diserahkan 5 juta. Ternyata itu motor didapat, polisi dapat, dia ambil motor. Sah ini transaksi? Tidak sah. Tidak sah. Belum berpindah kepemilikan. Terus motor yang diambil oleh si penjual, si pembeli tadi, maksudnya saya bilang beli penjual itu cuma bahasa saja, karena itu tidak sah. Itu tadi barang yang diambil bukan dia punya, itu masih milik si penjual tadi, karena belum sah, belum berpindah hak kepemilikan. Jadi tadi itu ya masih punyanya si penjual yang dia pakai. Jadi statusnya barang orang lain yang dia pegang. Baik. Uang yang dia terima tadi bukan uangnya dia, masih uang orang lain, si penjual tadi, si pembeli. Paham di sini ikhwan? Nah, ini kita katakan apa? Jual beli itu tidak sah. Kalau jual beli sah, sudah terpenuhi syarat, berarti berpindah kepemilikan. Berarti bahaya Ustaz kalau kalau ternyata transaksi itu tidak sah, ya bahaya. Bahaya. Jadi status barang yang sudah pindah tadi itu, pindah tangan karena belum sah, statusnya titipan. Berarti tadi itu tidak boleh lagi, tidak barang tadi itu titipan tadi tidak boleh dia gunakan, haram. Karena bukan barangnya dia, belum berpindah kepemilikan, transaksi dan tidak sah.
Haram dia manfaatkan, haram dia jual. Nah, itu kalau kita katakan transaksi tidak sah. Jadi penting kita belajar fikih muamalat jual beli, mana yang sah, mana yang tidak sah. Ustaz, bisa menyebabkan tidak berkah usaha Ustaz tanpa mempelajari, mengetahui hukum muamalat Ustaz? Iya. Bisa seseorang itu diberi uzur oleh Allah karena dia tidak tahu, jahil terhadap hukum jual beli, uzur dia. Ternyata dia bertransaksi yang haram, misalnya ada unsur riba dalam keadaan dia tidak tahu hukum, uzur. Bisa tidak dapat dosa, iya. Tapi hartanya tidak berkah. Hartanya tidak berkah. Bisa jadi dia diberi uzur karena jahil, tidak tahu hukum. Tapi harta yang dia peroleh dengan cara transaksi yang batil tadi tidak berkah. Ini pengaruh ilmu itu terhadap amalan. Jadi beda orang yang beramal di atas ilmu dengan orang yang tidak beramal di atas ilmu. Bukan cuma dijual beli saja, di amalan, sholat. Beda orang yang sholat belajar, dia baca buku atau belajar dia fikihnya dengan baik benar, baru dia amalkan, dengan orang yang cuma balia-lia, dia tidak pernah belajar, ruku, sujud, kemudian dia ikut, sah saja sholatnya. Tapi pahalanya tidak sama seperti orang yang beramal di atas ilmu. Pengaruhnya di situ. Makanya ikhwan, alhamdulillah setelah Allah beri hidayah kita ini mengenal sunnah, usahakan yang setiap yang kita amalkan ini kita ilmui dulu. Apalagi yang sudah terlanjur beramal belum tahu ilmunya, berupaya masih bisa berbenah belajar. Sebelum meninggal kan belajar, insyaallah sambil belajar berbenah diri supaya tahu ilmunya, tenang. Jadi beramal di atas ilmu tenang, ada ketenangan dengan yang tidak sekedar ikut-ikutan. Tapi paham di sini ikhwan? Jadi penting kita belajar hukum. Orang transaksi dia tidak tahu ini sah atau tidak, ini pokoknya yang penting tak pindah barang. Dia terima doi mari barang, tidak peduli syarat-syarat transaksi. Baik. Kemudian juga kita masuk wa syurutuhu sab'atun. Kita langsung saja. Ada rincian-rincian di situ, cuma mungkin saya rasa tidak perlu untuk diketahui oleh pemula. Wa syurutuhu sab'atun. Syarat sah ada 7. Masyaallah. Syarat sah jual beli ada 7. Perhatikan. Rukun sudah kita ketahui tadi bersama, ada 3. Sekarang kita masuk syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli kalau tidak terpenuhi tidak sah jual beli. Tidak sah berarti belum berpindah hak kepemilikan, dan hukum-hukum lainnya juga tidak sah. Ahaduha, yang pertama ar-ridha. Yang pertama ridha. Fala yasihu bai'ul mukrahi bi ghairi haqqin. Tidak sah jual beli orang yang dipaksa bi ghairi haqqin, tanpa hak. Jadi syarat yang pertama harus adanya ridho dari kedua belah pihak. Orang yang bertransaksi, orang yang berjual
orang yang menjual dan yang membeli. Ustaz, ridho ini yang dimaksud apa, Ustaz? Kalau ada orang barang dia suka sekali itu barang, Ustaz, peninggalan orang tua misalnya, atau barang dia sayang, ada sejarah tersendiri, kemudian dia butuh uang, anaknya sakit, masuk rumah sakit, tidak ada uang lagi, kecuali harus dia jual ini barang untuk biaya pengobatan. Tapi dia berat, mau jual ini ya Allah ya Rabbi, tapi saya butuh duit ini. Dia jual dengan terpaksa, dalam keadaan terpaksa. Saya tidak mau jual ini, cuma apa boleh buat? Ya Allah, sah tidak jual beli seperti ini? Kan ini dalam keadaan dia tidak ridho. Tidak ridho itu maksudnya suka. Ini kan dia tidak suka menjual barangnya itu. Ridho itu rela, tidak terpaksa. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, dia menemui masalah yang menyebabkan dia harus membayar sejumlah uang, hampir sama seperti tadi sebenarnya contohnya. Atau dipaksa orang, misalnya orang memaksa minta uang 10 juta misalnya. Orang memaksa minta uang 10 juta. Kalau tidak akan dipukul dia apa dong? Dia tidak punya uang, cuma punya barang. Akhirnya barangnya ini dia jual kepada orang lain. Setelah dia jual 10 juta atau lebih dari itu, nah transaksinya ini sah tidak? Paham di sini gambarannya, Akmal? Nah, kata para ulama, case yang tadi, contoh yang tadi itu transaksinya sah, walaupun dalam keadaan terpaksa, tidak ridho. Terus di sini dipersyaratkan ridho, Ustaz. Yang dipersyaratkan ridho adalah transaksinya. Yang dipersyaratkan ridho adalah dia ingin yang dipersyaratkan ridho adalah transaksinya, menjual atau membeli barang tersebut. Dia inginkan, bukan pendorong, bukan pendorong dia menjual barang itu, bukan. Paham di sini? Karena kadang kan orang menjual barang kan dia tidak butuh dengan barang itu. Dia tidak suka, cuma dia beli karena kasihan sama orang yang menjual. Iya kan? Begitu dia beli, baru cuma dia kasih sama orang lain, habis dia beli. Transaksinya tadi kan sah tidak? Sah, artinya memang sengaja dan dia ingin memang sengaja, tidak terpaksa dia menjual barang itu atau membeli barang itu. Beda kalau dia dipaksa bertransaksi dengan menjual barang atau membeli barang. Kalau ente tidak jual NTP motor, nanti bak kuliah sama ntar malam di bom di situ. Atau kita mau bunuh anak, misalnya ada di. Nah, jadi ketika dia jual motornya tadi, barangnya tadi, karena dipaksa transaksi tadi untuk menjual barang ini, maka ini yang dimaksud tidak sah. Ini yang dimaksud tidak ridho.
Jadi tidak ridho yang menyebabkan sah dan tidak sah, yaitu di transaksi barangnya itu. Paham ini? Di situ yang dilihat. Kalau di situ dalam kondisi dia terpaksa, baru kita katakan tidak sah. Bukan pendorongnya, bukan. Alasannya bukan. Paham di sini, ikhwan? Bukan alasannya. Waktu dia transaksi itu, transaksi barang itu, memang dia pengen jual, pengen membeli, nah itu di situ penentunya. Bukan dilihat alasannya dia. Tendensi apa, kepentingan pendorongnya, bukan itu. Kalau itu dia dalam kondisi terpaksa, tidak mempengaruhi jual beli. Ya, pahamnya seperti orang yang barangnya itu dia tidak mau jual, dia suka sekali, tidak ridho dia buat jual itu barang. Cuma bagaimana lagi, dia butuh uang, akhirnya dia jual. Nah, waktu dia jual itu kan dia artinya suka, maksudnya apa namanya, dia menjual barang itu dia inginkan. Paham di sini gambarannya, ikhwan? Nah, jadi dipersyaratkan ridho dalam transaksi. Paham Ustaz Tasik? Ridho dalam transaksi. Fala yasihu bai'ul mukrah, tidak sah jual beli orang yang terpaksa. Maksudnya transaksinya yang dipaksa tidak sah. Bi ghairi haqqin, tanpa hak. Artinya kalau terpaksa ada hak di situ sah. Dipaksa dia untuk menjual barangnya dia karena dengan cara yang benar, maka sah. Seperti orang yang banyak utang, orang banyak utang, kemudian menuntut semua ini orang yang punya piutang, punya piutang, punya piutang menuntut, punya hak ini menuntut. Setelah menuntut mereka ke pengadilan, sementara harta si yang berutang tadi sudah cukup untuk membayar utang-utang orang ini, tidak cukup. Akhirnya oleh si hakim dipaksa jual NTP barang, NTP harta ini, mobil apa ini terlalu banyak ini, untuk dibayarkan, untuk apa? Membayarkan hutang. Tidak mau dia, tidak suka jual, tidak suka, akhirnya dipaksa. Pemaksaan dari hakim ini tanpa hak atau dengan hak? Dengan hak, sah jual belinya. Jadi kalau ada orang yang membeli mobilnya tadi itu, walaupun dia dipaksa, tetap sah, karena paksaannya benar, paksaan yang dengan hak. Jadi yang tidak sah itu paksaan tanpa hak. Paham di sini, ikhwan? Al-thani, syarat yang kedua, ar-rusydu. Ar-rusydu. Fala yasihu bai'ul mumayyiz was-safih ma lam ya'dhan waliyuhuma. Syarat yang kedua, ar-rusydu. Rusydu balik dan pintar, balik dan sudah layak bertransaksi. Rusydu itu sudah layak bertransaksi, maksudnya so bisa dia bertransaksi. Kan ada orang yang tidak tahu bertransaksi, si bodoh-bodoh lah bahasa kita orang. Kalau dia bertransaksi, misalnya motor dia beli 5 juta, baru dia cuma jual 500.000. Ini bodoh tidaknya? Bodoh, safih.
Oleh para ulama mengatakan transaksi orang seperti ini tidak sah, tidak boleh. Jangan antum membeli kalau antum melihat dia. Beda kalau dia terpaksa dia jual murah dan dia bukan santri bodoh-bodoh ya. Lain. Ini memang tidak terpaksa, memang karena kelemahan akalnya dia. Nah, itu yang begitu tidak boleh antum bertransaksi dengan orang begitu. Kesempatan ini pemurah, apa tidak boleh, tidak sah. Jangan. Jadi dipersyaratkan harus balik dan sudah layak bertransaksi. Bertransaksi itu bagus. Kalau maksudnya bagus ini layak, ini tidak mudah tertipu. Kalau dia bertransaksi tidak bisa ditipu oleh orang lain, dia so tahu. Seperti itu orang misalnya transaksi tahu ini mahal murah. Yang tidak bisa membedakan mahal murah ini safih namanya. Makanya untuk menunjukkan orang itu berakal dalam hal memegang keuangan, dites dia berjual beli. Tes. Kalau dia tidak tahu tawar, tidak tahu mana yang mahal murah, belum itu. Masih safih ini, belum layak bertransaksi. Paham di sini ikhwan? Jadi menunjukkan orang itu punya akal ketika dia berjual beli. Berapa itu 5.000? Mahal. Biasa beli di sana. Berarti dia punya akal ini orang. Paham ya? Justru bermasalah semua orang yang tidak bertawar-tawar itu bermasalah. Berapa? 200.000 bungkus. Berapa bungkus? Biasanya kata orang-orang yang paling berakal perempuan. Kalau dalam urusan transaksi itu mobil itu lama sekali itu satu. Kalau laki-laki kan tidak bisa bungkus. Paham di sini? Nah, itu anak-anak mau dilihat dia sudah layak bertransaksi kan dilihat, diuji. Ini doi coba anda pilih mau lihat, dites lah. Ternyata tidak mudah tertipu dan kalau dia berjual beli banyak ada untung atau berarti soleh, bisa dia jaga barangnya dia, hartanya dia. Kalau belum kasih duit 1 juta, dia beli akang gula-gula. Mana ada akal ini orang tuh beli gula-gula, dia cuma makan dia hambur-hambur misalnya. Safih ini belum rus. Jadi syarat yang kedua harus balik dan Rosyid artinya orang yang sudah bisa bertransaksi, sudah tidak mudah tertipu dan dia tahu tawar-menawar dan seterusnya. Paham ini? Kalau tidak terpenuhi ini tidak sah. Seperti apa itu? Fala yasihu bai'ul mumayyiz. Maka tidak sah, kata beliau, rincian dari itu, lawan dari itu jual beli mumayyiz, anak yang belum balik. Hati-hati, perhatikan. Kalau ada yang babili ini perhatikan. Baik dia babili atau dia menjual anak yang belum balik, hati-hati. Tidak sah, kata beliau. Kenapa? Karena dia belum rasyid. Wasafih, demikian juga safih, orang yang bodoh-bodoh. Kan juga dikasih uang 1 juta cuma dia beli akan gula-gula. Tapi kata beliau, malam ya'dzan waliyuhuma, selama walinya, orang tuanya belum tidak mengizinkan. Artinya anak yang belum balik dan yang safih ini, orang yang safih ini bukan orang gila. Orang yang safih ini sah transaksinya kalau sudah diizinkan oleh orang tuanya. Kalau belum diizinkan tidak sah. Anak yang mumayyiz yang belum balik, perhatikan, anak umur 7 tahun ke atas, umur 7 tahun ke atas sebelum balik,
itu transaksinya itu tergantung orang tua. Kalau diizinkan oleh orang tua sah. Kalau tidak diizinkan tidak sah, hati-hati. Paham di sini? Begitu juga safih, orang yang borok-borok tadi itu. Kalau sudah diizinkan orang tuanya atau walinya sah transaksi. Kalau belum bisa. Kalau belum diizinkan berarti tidak sah. Kecuali barang yang remeh. Transaksinya barang yang remeh seperti roti, biskoi, minuman gelas, gula-gula, boleh, biar tidak dapat izin dari orang tua. Anak-anak SD biasa kan belum balik, dorong beli nasi kuning 1 bungkus, roti, tapi sebenarnya itu sudah dapat izin itu karena jajan yang dikasih orang tua kan untuk jajan. Tapi seandainya dia punya harta yang DP orang tua tidak tahu, atau belum diizinkan oleh orang tua untuk berjual beli, kemudian dia pakai untuk membeli, dilihat kalau barang yang remeh sah. Kalau yang tidak remeh, yang memerlukan pemikiran orang tua tidak sah. Beli sepeda misalnya, motor, umur 8 tahun datang ke dealer mau beli motor. Sampai ente papa nak, kan tanya dulu, jangan papa, saya banyak doi, biar harus ada wali. Harus ada izin. Kalau barang-barang yang besar. Kalau yang remeh tidak apa-apa, biar tidak dapat izin. Seperti roti, nasi kuning, gula-gula, biar tidak dapat izin. Yang belum balik. Kalau yang belum balik, yang sudah mumayyiz ini, mumayyiz umur 7 tahun ke atas, belum balik. Transaksinya kalau barang yang besar harus izin orang tua. Kalau tidak sah. Kalau barang yang kecil, yang remeh sah walaupun tanpa izin. Tapi kalau yang tidak mumayyiz dari umur 1 tahun sampai 6 tahun itu tidak sah. Tidak boleh transaksi sama sekali. Biar barang yang kecil. Hati-hati yang bajuan datang umur 3 tahun bawa doi, hati-hati. Tidak sah itu. Paham di sini, kawan? Tapi Ustaz DP mama tunggu Ustaz, DP mama kasih dulu dia 5.000, pergi ngana kawan, ya, beli vaksin. Boleh tidak seperti ini? Boleh. Kalau itu memang itu sama dengan DP orang tua yang beli. Jadi ini anak sama seperti robot, dia taruh GP di robot, kasih bajakan remote deh, serahkan sama saja. Itu boleh. Yang tidak boleh, orang tua tidak tahu. Paham ya? Tapi kalau sudah dapat izin juga tidak boleh, tidak sah. Yang tadi Ustaz, yang tadi bukan izin, yang tadi itu sama dengan DP orang tua yang transaksi, cuma menyerahkan uang ini lewat anak saya disuruh. Sama dengan dia pakai oto, dia taruh di situ, doi ya. Ambilkan vaksin kita. Itu DP doi ada di situ. Sama dengan anak-anak tadi. Paham ya? Jadi anak yang belum balik, yang belum mumayyiz di bawah dari 7 tahun, transaksinya sama sekali tidak sah. Walaupun diizinkan oleh orang tua. Bahaya. Kayaknya biasa anak SD nanti 7 tahun baru bisa diterima tuh, karena umur mumayyiz itu. So boleh dikasih doi jajan, boleh. Umur di bawah 7 tahun, hati-hati, belum sah DP transaksi. Walaupun sudah diizinkan oleh orang tua, tidak boleh. Kecuali model yang tadi itu bukan masalah diizinkan, itu tadi itu dia sama dia transaksi dengan orang kios, cuma anak ini dia kasih doi ke sana bagi. Baik. Paham
di sini ikhwan? Hah? Nah, jadi yang kedua ini harus balik dan harus rasyid, bisa bertransaksi, sudah bisa bertransaksi. Lawannya adalah anak yang mumayyiz, yang belum balik, dengan safih, orang yang bodoh-bodoh walaupun so tua, so besar, safih. Ini tidak sah transaksinya kecuali diizinkan oleh orang tua. Paham ini? Kecuali barang yang remeh. Anak umur 11 tahun, Pak siapa, Yandi. Anak umur 11 tahun mau beli roti tanpa izin dari orang tua. Hah? Sah? Ya? Sah. Mau beli sepeda, beli sepeda, anak yang belum balik. Hah? Tidak sah, tidak sah. Kecuali diizinkan oleh walinya atau orang tuanya. Jadi barang yang besar, yang kalau yang sudah balik dan rasyid itu sudah bebas. Tidak ada izin, memang sudah dia yang penguasa hartanya sendiri kan, yang sudah balik dan rasyid. Tapi kalau tidak terpenuhi, ini artinya belum balik dan belum rasyid, yaitu masih safih bodoh-bodoh. Yang seperti ini, kalau barang yang besar harus izin wali atau orang tua. Kalau barang yang kecil yang remeh, walaupun tanpa izin. Paham Pak Baik? Alhamdulillah. Kalau yang masih kecil Ustaz, belum mumayyiz, di bawah dari mumayyiz, yaitu di bawah 6 tahun, di bawah 7 tahun, tidak sah sama sekali, tidak boleh bertransaksi. Walaupun barang yang remeh, tidak boleh. Sama dengan orang gila. Sama dia orang gila, berakal. Orang gila kan tidak berakal. Dia bawa doi 5.000 mau beli biskuit, sah? Datang ke toko kita, dia mau beli biskuit atau beli roti harga 2.000, dia ada uang, dia sah transaksi ini? Tidak sah, tidak sah, tidak boleh untuk bertransaksi. Terus kasih itu roti pada dia, ya ambil saya itu roti, begitu. Antum ambil uangnya tidak boleh, haram. Tidak boleh, haram. Tapi dia mau memilih, tidak boleh. Orang gila dengan anak yang belum mumayyiz, transaksinya tidak sah secara mutlak. Yang ada kemungkinan sah yaitu yang sudah 7 tahun ke atas. Itu dirinci. Kalau barang yang kecil walaupun tanpa izin sah. Barang yang besar harus izin dari wali atau orang tua. Demikian. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Silahkan Ustaz Tasik. Hah? Ridho? Kenapa belum ridho? Silahkan. Kalau saya dikatakan yang tidak termasuk tidak ridho itu, dia kan dipaksa. Bisa kita pakai istilah lain seperti dia tidak punya pilihan. Tidak ada pilihan dia, hanya itu saja istilah. Bisa seperti itu. Tidak. Ridho itu yang menyebabkan transaksi sah atau tidak, ridho dan tidak ridho di transaksi barangnya itu, bukan pendorongnya, bukan. Walaupun dia terdesak, kalau memang dia ingin jual barangnya ya sah, sudah dengan paham ya, jual barangnya sah, kecuali dia didesak berjual barang itu. Kalau ngana tidak jual itu, ngana pe buku atau tanah kita tembak, dia jual tanahnya tidak sah. Paham ya? Kita butuh doi 100 juta. Pokoknya hari ini kalau tidak ada kita mau bunuh ada. Dia jual DP tanah
sah. Paham Ustaz Pasir? Karena belum supaya saya butuh doi 100 juta. Ini orang pas. Kalau mana tidak kasih 100 juta besok, saya akan ada suatu terjadi. Akhirnya dia tidak ada barang lain, tanah dia jual dalam kondisi terpaksa. Pahamin dengan orang kalau mana tidak jual menapi tanah kita bunuh. Dia jual dalam kondisi terpaksa. Mana yang sah? Mana yang sah? Yang pertama. Jadi yang bermasalah itu transaksi di barang itu, di barang yang dia jual atau barang yang dijadikan untuk membeli itu di situ. Kalau di situ yang dipaksa itu yang tidak sah. Tapi kalau karena ada dorongan lain tetap sah. Seperti tadi, mana saya minta doi 100 juta, dia kan tidak paksa dia ini jual itu tanah, bukan. Dia minta doi 100 juta. Akhirnya yang si punya tanah tadi tidak ada yang lain, tanah itu saya jual. Sekarang ketika dia menjual terdesak memang, tapi dia kan pengen jual itu barangnya itu, sah. Dengan tadi orang paksa langsung tanahnya yang dia suruh jual, kalau tidak saya bunuh, itu baru tidak sah. Sudah ada perbedaan? Alhamdulillah. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.